Oke, kita mulai saja. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sore ini kita bisa melanjutkan kuliah yang kedua ya, materi kuliah kedua tentang pendidikan inklusi. Jadi minggu pertama kemarin sudah saya jelaskan pengantar tentang pendidikan inklusi. Hari ini saya akan jelaskan secara aturan ya, di dalam undang-undang kita, pendidikan inklusi atau pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu bagaimana sih? Apakah harus disediakan sendiri atau ya sama dengan, hak dan kewajiban bagi anak-anak yang lain? Baik, saya akan, share ya, materi dari, eee Dirjen ya, Dirjen, Pendidikan ya, tentang pendidikan inklusi kemudian, layanan-layanan yang, ada di sana itu bagaimana ya. Ini ya. Nah nah jadi, pendidikan inklusi, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin adalah, sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus ya. Atau biasa disebut ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Yang kedua, sekolah itu bisa juga dalam bentuk SLB ya. Ya, sekolah dalam bentuk SLB, sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang mengakomodasi ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi sekolah pendidikan inklusi itu ada 2 ya, yang pertama sekolah biasa atau sekolah umum ya kan, yang mengakomodasi semua anak. Jadi di situ ada gabungan, ada anak berkebutuhan khusus, ada anak, bahasanya ya anak-anak yang normal kan itu. Nah ada SLB ya, sekolah luar biasa atau sekolah khusus ya ini hanya mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah ini, tingkatannya ya, apa sentra pendidikan khusus dan, pendidikan layanan khusus atau sentra pendidikan inklusi. Nah, kalau di sini, lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Di sini ada SD ya, S nggak begitu jelas ya. Nah, ini, nah jadi di samping kiri kanan ini ya kan, ada pendidikan khusus itu bisa untuk anak-anak SD, SMP, SMA ya. Itu ada jelas, pasalnya di dalam, undang-undang ya. Nah, kita lihat ini ya, SLB atau sekolah berkebutuhan khusus ya, menyediakan apa? Ya menyediakan, sarana perpustakaan ya, kelas bekerja eee, berkecerdasan istimewa ya, kelas berbakat istimewa, kemudian kelas keterampilan ya. Nah ini merupakan syarat, eee, sentra layanan untuk pendidikan khusus. Nah ini yang kedua ya, sekolah berkebutuhan khusus atau inklusi itu, eee, ap apa saja ya yang terlibat di dalamnya ya. Tentu sekolah biasa ya, asosiasi penyandang cacat ya, lembaga keterampilan khusus, perguruan tinggi ya, keterampilan khusus ya, kemudian sekolah khusus, sekolah luar biasa, sekolah umum. Kemudian guru ya, guru harus apa? Harus, punya kurikulum keterampilan lokal ya. Kemudian guru, punya keterampilan profesional. Nah, semua apa, elemen ini ya kan, semua lembaga, semua indikator ini ya masing-masing, lembaga
mensupport bagaimana sekolah berkebutuhan khusus itu bisa dilaksanakan. Nah, ini program Juknis ya, Juknis untuk program pendidikan inklusi ya. Bagi satuan lembaga pendidikan ya, baik sekolah biasa, sekolah umum, sekolah luar biasa, eee, yang apa, khusus yang mengajukan subsidi. Jadi sekolah khusus itu juga bisa mengajukan bantuan ya, bantuan subsidi dari pemerintah ya. Yang pertama perlu data profil sekolah lengkap, ya. Kemudian surat pernyataan kesediaan menjadi sekolah inklusi, kemudian rekomendasi dari dinas pendidikan baik itu kabupaten, provinsi ya, yang tidak memungkinkan kecuali bagi sekolah lembaga yang tidak memungkinkan memperoleh rekomendasi dinas dapat juga langsung ke di DIT ya atau bagian PSB yang selanjutnya akan diverifikasi oleh tim koordinasi. Melampirkan MOU kerjasama dengan pendidikan terkait. Jadi sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi itu lebih apa? Eee, harus menjalin ya kerjasama dengan asosiasi ya, asosiasi penyandang cacat misalnya Pertuni, Tunanetra ya, Tunagrahita ya di daerahnya masing-masing. Siap. Yang kedua juga dia harus menjalin ya kerjasama ya itu dengan asosiasi profesi ya kan, karena muridnya ini siswa-siswanya ini berkebutuhan khusus, dia harus menjalin kerjasama dengan apa profesi ya, misalnya ahli mata ya kan, THT dan sebagainya, dokter ini misalnya. Gitu. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan itu sudah ada. Kemudian yang kedua ya, bagi yang ketiga ya, bagi siswa bagi siswa kemampuan akademiknya IQ-nya di bawah rata-rata, ya ditetapkan oleh kok perlone di anu lho Rip. Apa tuku anu Ini Mbak, ya bener. Mbak Anu di-mute dulu ya. Halo Mbak, siapa nih? Anak-anaknya Pupusna, Pupusna, di-mute Bu, dulu ya. Di mute speakernya Pupusna. biar enggak. Mateni. Di unmute, di unmute apa? Bisa enggak? Oke ya, kita lanjut. Nah, bagi siswa kemampuan akademiknya di bawah rata-rata ya, artinya IQ-nya di bawah rata-rata ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau lembaga psikologi, tidak diwajibkan mengikuti PBM ya kan untuk pendidikan akademik dan diutamakan untuk mengikuti pendidikan keterampilan khusus ya, dengan program sertifikasi kompetensi ya. Jadi ini di dalam undang-undang Sisdiknas. Nah, jadi kalau anak-anak berkebutuhan khusus yang IQ-nya di bawah IQ rata-rata itu tidak diwajibkan ya mengikuti PMB. Ya, kemudian dia lebih diutamakan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi atau mengikuti pendidikan khusus. Sehingga dia punya keterampilan nantinya ya. Dia punya keterampilan untuk life skill ya, untuk life skill-nya. Kemudian yang keempat, proses belajar mengajar dan manajemen dapat menggunakan TIK dan multimedia. Yang kelima, memiliki fasilitas, ruang kelas, ruang khusus, kemudian sumber belajar, ya, keputusan dan seterusnya nanti bisa ya, dipelajari lagi. Nah, bagi penerima subsidi, nah ini di dalam juknisnya, ya, bagi penerima subsidi tidak ada pungutan apapun. Nah, baik dalam bentuk apapun, untuk apapun dan oleh siapapun.
Jadi, pendidikan inklusi ini gratis ya, untuk sekolah-sekolah yang, mendapatkan biaya dari negara. Nah, untuk kepentingan pemeriksaan, pengawasan ya, eee, penerima subsidi harus membayar pajak lebih awal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi lembaga satuan pendidikan yang telah mempunyai fasilitas TIK harus mengirimkan laporan melalui email. Nah ini, sedikit aturan tadi kalau terkait dengan, bantuan atau subsidi untuk, pendidikan khusus. Nah ini, di apa, dalam pendidikan inklusi itu ada namanya Pokja Pendidikan Inklusi atau Working Group on Inclusive Education ya. Jadi di situ ada Pokja Pendidikan Inklusi yang terdiri dari siapa saja, dari, LSM, perguruan tinggi, asosiasi kecakatan, dan asosiasi keterampilan khusus. Nah, di situ ada, sentra asesmen, kemudian, seksi kecacatan, ada seksi keberbakatan, ya ada seksi P3K. Jadi dinilai, di dalam, anak-anak itu bakatnya di mana, ya, ini oleh seksi-seksi khusus. Nah, ini di dalam, undang-undang kita, Undang-Undang, 1945 ya, pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu makanya hari ini kita ketahui, pemerintah memberikan dana BOS ya, bantuan operasional sekolah adalah, salah satu bentuk dari, pelaksanaan amanat undang-undang ini. Jadi semua sekolah pendidikan dasar ya, itu wajib difasilitasi ya baik anak-anak yang umum ya, pada umumnya dan untuk, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kalau kita lihat Undang-Undang Universal Declaration of Human Rights ya, undang-undang internasional, bahwa everyone has the right to education. Nah, ini nanti bisa dipelajari, artinya apa? Artinya semua orang ya, berhak memperoleh pendidikan dasar, ya kan? Education shall all be directed to the full development to the human personality and to the strengthening of respect for human rights. Jadi, education, pendidikan itu, harus diberikan khusus ya, khusus kepada mereka-mereka yang, berkebutuhan khusus. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Jadi orang tua memberikan, prioritas ya kepada anak-anak yang, berkebutuhan khusus, memberikan perhatian khusus terhadap, keterampilan mereka. Nah ini, Salamanca Statement and Framework for Action and Special Need Education. Ya, banyak aturan-aturan yang, menjelaskan bahwa kita pemerintah ya wajib memberikan, pendidikan khusus kepada, ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, lanjut saja ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat ya. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama ya, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan ya. Jadi, eee, apa ya, jadi mereka cacat itu kan karena eee, bukan kemauan, tapi takdir ya, takdir sehingga, setiap kita ya, setiap penyandang cacat ya mempunyai hak yang sama ya, artinya mereka punya kesempatan yang sama seperti kita ya kan, dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian pasal 6, setiap penyandang cacat berhak memperoleh
pendidikan pada semua satuan jenis, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Jadi kalau anak-anak apa anak-anak ABK itu justru malah banyak yang lebih diutamakan, banyak yang lebih difasilitasi. Hari ini lembaga fasilitas-fasilitas publik ya, itu mensyaratkan adanya layanan untuk disabilitas. Pasien disabilitas itu baik itu di bandara, di terminal, di kereta api ya, di semua layanan publik itu mewajibkan sarana ya disabilitas. Saya kemarin waktu di KPU ya harus begitu juga, bahwa penyelenggaraan pemilu harus memfasilitasi ya hak pemilih disabilitas. Jadi disabilitas itu punya hak yang sama dengan sama dengan yang lainnya, tidak boleh dibedakan ya. Misalnya contoh harus pakai kursi roda ya, kalau membuat TPS itu ya harus bisa dijangkau dengan kursi roda, berarti tidak boleh ada aksesnya itu tidak boleh ada undak-undakan kan gitu bahasanya. Tidak boleh menyeberangi sungai ya, sehingga ya, harus ada tempat yang lapang di dalam TPS itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa eh, penyandang cacat ABK atau disabilitas itu punya hak yang sama dengan yang lain. Lanjut, ini Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Di pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajuan. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas ini juga mensyaratkan bahwa tidak ada diskriminasi ya. Diskriminasi ini membedakan antara semua anak harus memperoleh pendidikan intinya. Nah, ini beberapa cuplikan di Undang-Undang negara kita nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermantap dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermutu dan seterusnya. Nah, ini prinsip penyelenggaraan pendidikan ya. Bab 4, penyelenggaraan pendidikan khusus ya. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus ya. Paragraf 1, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Ya. Kemudian yang kedua, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, siapa saja mereka? Ya, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, memiliki kelainan lain. Ya. Kelainan sebagaimana dimaksud ayat 3 dapat juga berwujud
gabungan dari 2 atau lebih jenis-jenis kelainan yang disebutkan di atas ya. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur jenis pendidikan. Nah, jadi pendidikan khusus tadi bisa dilaksanakan di semua jalur pendidikan ya. Nah, ini banyak sekali aturan-aturannya. Yang jelas bahwa pemerintah memfasilitasi layanan khusus ya kepada peserta ABK anak berkebutuhan khusus agar apa? Agar memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak yang istilahnya yang normal kan gitu. Sehingga mereka bisa memperoleh pendidikan life skill. Itu kira-kira ya secara garis besar tentang aturan dasar ya, aturan dasar dan kebijakan terkait dengan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak ABK. Itu teman-teman monggo mungkin ada yang ditanyakan, nanti materinya saya share ya juga termasuk video ini. Kalau ada yang ditanyakan monggo ya, santai saja, itu udah menjelang 5:30 karena kita Zoom-nya terbatas 45 menit. Monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan teman-teman. Nggih, saya mau bertanya, Pak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwi ya. Nggih, Pak. Ya, monggo. Iya, untuk pendidikan inklusi ini sendiri sebenarnya kan di SD Islam itu sekarang sudah banyak, Pak, nggih, yang katakanlah ada guru-guru yang mendampingi anak-anak inklusi. Lah, untuk menentukan anak ini inklusi atau tidak itu apakah harus ada surat rekomendasi dari dokter atau memang kita secara tes wawancara dengan orang tua atau dengan anak itu kita sudah bisa membuktikan bahwa anak ini termasuk anak-anak yang katakanlah berkebutuhan khusus nggih. Pripun, Pak? Oke. Jadi menentukan anak berkebutuhan khusus, ya tadi kan ada banyak ya di siapa saja sih tadi di dalam aturan tadi ya. Tadi kan ada yang saya sebutkan. Siapa saja mereka yang memiliki berkebutuhan khusus. Coba kita lihat lagi ya.